A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat rahmat, karunia, taufik dan hidayah menjualan sehingga kita kembali pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilul Muhtadin yang membicarakan tentang kitabus shaum atau hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Salawat serta salam semoga terlimpahkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, sahabat, kerabat beliau, bahkan pengikut-pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama pula berniat atau memperbaharui niat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Baik, kita melanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Kalau ditanya dalam uraian yang terdahulu, kenapa seorang yang fakir tidak boleh menyerahkan kafaratnya kepada istri dan anaknya yang menjadi kewajibannya memberi nafkah? Bagaimana hubungannya dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diterangkan di atas yang mengatakan berikanlah kepada keluargamu? Jawabnya, mungkin dimaksud karena disedekahkan oleh Nabi kepadanya atau diberikan kepadanya agar dijadikan kafarat yang disedekahkan lagi kepada 60 orang yang miskin. Karena ketika itu diberitahukan bahwa mereka sangat fakir, yang sangat berhajat kepada makanan itu dari semua fakir yang ada di seluruh kota Madinah. Ini kemarin kisah di sini ada seorang yang fakir, ya, orangnya fakir, mengadu kepada Nabi Muhammad SAW
Jarnya wahai Rasulullah, jangan celaka ulun. Celaka ulun artinya ya. Nah, lalu ya Rasulullah, apa yang mencelakakan kamu? Ya. Lalu jarnya lagi celaka ulun. Dengan kita tuh apa sial. Lalu kata Nabi bersabda lagi, menanya kepada yang seorang laki-laki yang fakir tadi, kenapa? Apa yang mencelakakan? Nah, lalu ujarnya, ulun waktu puasa bersenggama dengan istri ulun yang ada tahan lagi rupanya, ada tahan menahan nafsu, lalu bersenggama dengan mengadu kepada Nabi. Lalu ujar Nabi, apakah kita mampu dengan aparatnya? Apakah kita mampu memerdekakan budak? Jawabannya, ulun tidak mampu. Ya, kemudian ditanya lagi Nabi, apakah mampu kita puasa 2 bulan berturut-turut? Nah, lalu jawabannya, itu pun ulun tidak mampu. Ya kan, yang sebulan aja ulun tidak tahan, ya, apalagi sampai 2 bulan. Nah, lalu yang ketiga, artinya apakah jika mampu memberi makan kepada 60 orang fakir miskin? Jawabannya, ulun tidak mampu juga. Nah, jadi tiga itu kan artinya kafaratnya orang yang bersenggama di siang hari bulan Ramadan. Kalau malam hari kan ada talu atau apa ya? Ini di siang hari pas pulang puasa. Sama dengan ibarat zihar. Zihar itu menyerupakan istri kita yang diserupakan dengan orang yang haram kita menikahinya, entah dengan adik kita kah, entah dengan mama kita kah, diserupakan. Nah, itu zihar. Kalau kamu misalnya tahu ucap di nonton ya, maaf ngasih kami muhai kami kayak muka, nah kayak muha umaku, diharapkan itu menyerupakan itu kada boleh. Bayar kifarat tadi jalan 2 bulan atau membudak apa kemarin sekong budak, atau alternatif kedua puasa berturut-turut 2 bulan ya, dan yang ketiga memberi makan fakir miskin 60 orang untuk kifarat. Nah, yang fakir miskin tadi yang mengadu kepada Nabi ini kada mampu bertahan, kada mampunya ya kan. Nah, lalu Nabi ketika itu ada orang lewat memberi Nabi sekeranjang kurma. Ya. Nah, lalu diberikan Nabi sekeranjang kurma ini kepada udah Nabi sedekahkan kepada 60 fakir miskin keranjang kurma tadi. Nah, lalu jawabnya pulang, ya Rasulullah, di kampung ulun itu nang paling miskin itu kada ada lagi daripada ulun, nang kaya sugi-sugi aja berataan. Lalu kan lagi kalau begitu sambil tertawa Nabi ya kan, sambil tertawa, kalau begitu dan Nabi bawa pesan keluarga kamu, keluarga kamu. Nah, itu kesannya kan. Nah, padahal semula tadi yang sebelumnya itu memberi makan kepada keluarga itu ada boleh istilahnya ya kan, ada boleh, ada diperbolehkan. Namun karena kada ada dengan fakirnya, nah kada ada lagi yang fakir daripada hubungannya aja, nah kada apa-apa aja. Itu yang diberi makan tadi. Itu kesannya ya kan. Maka Nabi mengizinkan kepadanya untuk memberikan makanan itu kepada keluarganya. Karena kan ada lagi yang fakir di situ, habis itu banyak banget sugi-sugi aja berataan. Nah, diberikan kepada keluarganya karena istrinya fakir ya, tahu aja. Ini memberikan penjelasan bahwa kafarah itu tidak wajib bagi seorang, dan kecuali masih ada kelebihan
dari nafkah untuk dirinya dan untuk anggota keluarganya. Atau mungkin Nabi menetapkan sunnah tentang kebolehan seorang lelaki memberikan nafkah kepada keluarganya yang diperkirakan anggota keluarganya 60 orang, agar menjadi pelajaran bahwa boleh seorang melaksanakan sunnah dengan memberikan nafkah atau kafarat yang diperbolehkannya dari orang lain dengan izinnya kepada anggota keluarganya. Dan lagi boleh memberikan nafkah kafarat tadi kepada keluarga orang yang lain yang diberikan kafarahnya, maka dibolehkan kepadanya dan kepada keluarganya memakan kafarah itu. Kewajiban membayar kafarah tadi terhapus kalau wajib kafarah itu menjadi gila. Nah, kewajiban membayar kafarah tadi terhapus kalau wajib kafarah itu menjadi gila atau meninggal, terhapus. Orangnya nih meninggal atau gila, terhapus. Pada hari terjadinya sanggama. Namun kafarat tidak terhapus karena sakit, karena dalam perjalanan, atau pingsan, atau karena murtad sesudah melakukan senggama pada hari itu. Dan juga kewajiban membayar kafarah tidak terhapus karena miskin, seperti yang diceritakan dalam hadis terdahulu. Dan jumlah kafarah itu diperhitungkan dengan kali senggama yang dilakukan, yang dapat membatalkan puasa. Kalau yang melakukan senggama 3 kali di dalam 3 hari, ya, wajib membayar 3 kafarah itu. Baik kafarah yang pertama dibayarnya sebelum melakukan kafarah pada hari kedua. Karena puasa pada setiap hari dianggap satu ibadah yang berdiri sendiri, maka tidaklah dapat digabungkan dengan kafarah puasa pada hari lain. Tetapi kalau dalam sehari dilakukannya 2 kali senggama atau lebih, maka kafarahnya hanya 1, ialah senggama yang pertama yang membatalkan puasa. Nah, kemudian pasal berikutnya puasa tatawwu. Puasa tatawwu ialah semua puasa yang tidak difardukan, hanya sunat mengerjakannya. Karena puasa fardu dan sunat mempunyai beberapa fadilah dan pahala yang tidak dapat dihitung. Karena itulah Allah menyandarkan puasa itu kepadanya, dan tidak ada ibadah yang lain yang disandarkan kepadanya. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, kullu amal ibni adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ujzi bihi. Artinya setiap ibadah manusia baginya, setiap ibadah manusia baginya, terkecuali puasa, maka dia bagiku dan aku yang membalasnya. Hadis riwayat Bukhari dari Abi Hurairah. Para ulama berbeda pendapat tentang maksud hadis ini, sampai terdapat lebih dari 50 pendapat. Menurut sebagian ulama, di antara pendapat yang lebih baik dari semua pendapat itu, bahwa amal kebajikan pahalanya 10 kali lipat. Amal kebajikan pahalanya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, terkecuali puasa, yang dilipat gandakan pahalanya
lebih dari itu sehingga tidak ada yang mengetahuinya selain dari Allah. Setiap amal itu kan balasannya 10, ya kan? Sebagaimana di dalam Al-Quran, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa melakukan kebaikan 1 dibalas 10. Ini yang istilahnya standar, ya, standar dibalas 10 sampai 700 kali lipat. Ini menurut keikhlasannya. Bila ikhlas benar, ya kan, bisa sampai 700 kali lipat. Nah, ya kan, itu tergantung kadar keikhlasannya. Bila ikhlasnya sedikit saja, berarti 10 kita balasannya ya 10. Tapi ikhlasnya luar biasa, misalnya tinggi banget keikhlasannya bisa sampai 700 balasannya. Nah, jadi terkecuali puasa. Nah, puasa ini kadang ada tahunnya, ya kan? Ada tahunnya Pak. Hanya Allah yang mengetahui. Dan lagi puasa itu termasuk salah satu rukun Islam yang terpenting. Karena itu yang memberikan pahalanya hanya Allah sendiri, yang berbeda dengan ibadah yang lainnya. Allah langsung yang membalasnya. Sebagian ulama yang lain berkata, semua amal perbuatan manusia yang zalim diambil daripadanya dan diberikan kepada yang dizaliminya pada hari kiamat, ya, terkecuali puasa, maka tidak diambil dari orang yang menzalimi. Nah, jadi di hari kiamat nanti bila banyak menzalimi orang, ya, banyak menzalimi orang, nah jadi pahalanya itu diserahkan kepada yang dizaliminya, ya kan, diserahkan. Ada kan? Kecuali puasa ini kada bisa diambil. Nah, ini apa maksudnya? Puasa itu ibadah yang luar biasa. Kalau yang lain bisa diambil, ya kan? Kalau puasa kada. Namun pendapat ini ditolak oleh hadis yang diriwayatkan Muslim yang menerangkan bahwa puasa dan perbuatan kebajikan lainnya diambil dan diserahkan kepada yang dizalimi. Ada hadis lain mengatakan itu, ya. Sebagian ulama lagi berkata bahwa yang diambil dari orang yang melakukan kezaliman bahwa hanya amal yang pokok saja, sedang amal kelebihan pahalanya tidak diambil karena semata-mata karunia Allah. Yang pokok saja diambil. Syekh Ibnu Hajar berkata, pendapat ini dapat dikatakan kuat kalau memang ada hadis yang memperkuatnya, dan kalau tidak ada maka wajib kita mengambil keumuman maksud hadis yang menyatakan diambil dari semua macam amal kebajikan orang yang melakukan kezaliman dan diberikan kepada orang yang dizalimi. Dan kalau habis kebajikannya maka diserahkan lagi kejahatan orang yang dizalimi. Nah, jadi bila sudah rancang menzalimi orang, ya kan, ini harus banyak-banyak berisian pahala dasar membayari. Karena kalau yang habis kebaikan pahala kita menyandang dosa ulang, gitu, ya kan? Apabila sudah habis pahalanya, kan ada lagi yang dijuluk-juluk, paksa dosa yang dizalimi ini diserahkan kepada yang menzalimi. Karena itu kalau
yang dizalimi maka lebih aula diambil kebajikan orang yang melakukan kezaliman yang pokok dari kelebihan pahalanya, karena kelebihan itu termasuk dari kebajikan orang yang zalim. Dan lagi semata karunia Allah itu bukan khusus kelebihan pahala, karena semua kebajikan baik yang pokok maupun yang kelebihannya tidak akan diperoleh melainkan dengan semata karunia Allah, seperti yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Dan di antara hadis yang menyatakan kelebihan puasa ialah hadis yang berbunyi, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari sab'ina khariban. Yang artinya barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, Allah menjauhkan mukanya dari api neraka sejauh 70 tahun. Sehari berpuasa ya, tapi di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Tirmidzi dan Nasai dari Abi Sa'id. Puasa sunat itu ada 3 macam. Satu, yang dilakukan pada setiap tahun ialah puasa tanggal 9 dari bulan haji. Ini tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, tanggal 9 Dzulhijjah nanti hari Arafah. Itu sunat puasa. Itu yang pertama. Tetapi yang terlebih muakkad selain dari tanggal 9, dari 9 itu ialah hari Arafah, maka sunat puasa hari Arafah itu bagi yang tidak mengerjakan haji. Nah, jadi kita disunatkan berpuasa di hari Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah. Ya. Kalau misalnya hari raya itu hari Senin, maka hari Minggu puasanya. Ini puasa ini bagi orang yang tidak melakukan haji, ya kan? Kalau orang yang melakukan haji kalau bisa puasa, karena nyambung dia apa? Ya. Bagi yang tidak mengerjakan haji dan tidak dalam perjalanan dan tidak pula dalam keadaan sakit. Rasulullah SAW bersabda, "Siyamu yaumi Arafah uhdusima Allahi ayyuka terusana allati qablahu wa sana allati ba'dahu." Artinya puasa pada hari Arafah karena Allah dihitung atas Allah menutup akan dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Artinya puasa hari Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah itu pahalanya menghapus 2 tahun, setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Insyaallah kalau salah Senin kita puasa Idul Adha hari Senin, jadi hari Minggu itu hari Arafah, kemudian hari Sabtunya itu hari Tarwiyah. Hari ke-8 itu Tarwiyah katanya, kemudian hari ke-9 hari Arafah. Dan yang dimaksudkan tahun sebelumnya ialah tahun di mana terjadi hari Arafah, yang dipusatkan, yang dipuasakan itu sampai dengan akhir tahun, pada akhir bulan haji yang dipuasakannya, dan awal tahun berikutnya yakni awal bulan Muharram yang sesudah bulan haji. Dan yang dimaksud dosa yang menutupi yakni yang diampuni ialah semua dosa-dosa kecil saja, ya, yang menjadi hak manusia. Artinya yang diampuni hanya dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar itu harus taubat, ya. Dan kalau tidak mempunyai dosa kecil, Allah akan mengangkat derajatnya atau memeliharanya dari perbuatan dosa atau dari memperbanyak dosa.
Allah menjaga ya kan. Nah, ini maksudnya hadis ini. Apabila kita kawal berpuasa di hari Arafah, insya Allah nanti akan dijaga Tuhan dari berbuat dosa, ya kan? Setahun yang akan datang, dosa yang sudah sebelumnya diampuni dan yang akan datang diampuni juga. Berarti kita akan datang melakukan dosa, ya kan? Nah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi puasa tidak dapat menutup dosa kecil dan demikian juga amal kebajikan yang diperbuat manusia apabila ia menjauhkan dirinya dari mengerjakan dosa besar seperti yang disebutkan dalam hadis. Tetapi orang yang mengerjakan haji disunatkan melakukan puasa Arafah, bahkan sunat berbuka pada hari itu. Ya, tetapi orang yang mengerjakan haji disunatkan melakukan puasa Arafah, bahkan sunat berbuka pada hari itu sekalipun, karena berpuasa tidak melemahkan dia melakukan doa karena mengikuti karakter Rasulullah SAW, praktek Rasulullah SAW yang mana beliau wukuf dalam keadaan tidak berpuasa. Jadi yang hari Arafah ini bagi orang jamaah haji itu memang tidak disunatkan berpuasa karena mengikuti Rasulullah SAW. Beliau pun tidak melaksanakan puasa ketika sedang berhaji. Dan lagi agar ia dapat memperbanyak berdoa dan membaca zikir pada hari itu, dan berpuasa pada hari itu menyalahi keutamaan. Ini bagi jamaahnya kan. Karena kalau orang yang berpuasa itu biasa sangat beruyuh, ya kan, lama. Ya, apa namanya itu ya, ibadah tuh pindah mengoler, dan bawaannya tuh orang puasa pindah kuring, ya kan. Itu bawaan orang puasa tuh pindah mengoler beribadah, ya kan, itu puasa. Nah, maka maksudnya kalau sedang melaksanakan ibadah haji, lebih baik tidak usah berpuasa supaya tenaga ini kuat, ya kan, berzikir, membaca doa dan lain-lainnya. Dan sebagian ulama mengatakan makruh bagi orang yang tidak dalam perjalanan. Namun orang yang sakit dan orang yang musafir sunat tidak berpuasa pada hari itu. Syekh Habib Syarbaini berkata semestinya pada hari itu berbuka, dan menurut Syekh Ibnu Hajar hendaklah berbuka kalau melelahkan dan tidak mendatangkan mudarat karena puasa. Sunat muakkad puasa pada hari ke-8 yang dinamakan hari Tarwiyah. Nah, ini hari Sabtunya. Jadi hari Ahad itu Arafah, hari Sabtu Tarwiyah. Ini sunat muakkad puasa pada hari ke-8 yang dinamakan hari Tarwiyah, karena menjadi cadangan bagi puasa hari Arafah. Namun puasa pada tanggal 8 dari sebelumnya hanya sunat bagi yang mengerjakan haji dan lainnya. Sunat pada hari Asyura berpuasa ialah tanggal 10 Muharram, dan puasa Tasyu'a yakni tanggal 9 Muharram, karena di dalam hadis diterangkan siyamu Asyura uhtusiba 'ala Allahi ayyukafira sanatan lati qablahu. Artinya puasa Asyura karena Allah bahwa menutup dosa setahun sebelumnya. Artinya siapa yang melaksanakan puasa Asyura tanggal 10 Muharram itu menghapus dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Muslim. Dan lagi lain bapak ibu ila qabilin la asuman nantasi apa mata qablahu. Artinya jika aku masih hidup pada tahun yang akan datang, ujar Nabi, niscaya
mempuasakan hari tanggal 9, namun Nabi meninggal sebelum tahun yang dijanjikan itu. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Abbas. Hikmah puasa pada tanggal 9 Muharram kalau dihubungkan dengan puasa Asyura untuk dijadikan sebagai puasa Asyura, bagian puasa Asyura, karena kemungkinan tersalah menghitung awal bulan dan juga agar menyalahi orang Yahudi yang mana mereka puasa pada hari ke-10 Muharram. Nah, jadi yang supaya hari yang ke-9 itu disuruh juga puasa, ditaparnya supaya kalau udah ini salah menghitung bulan, ya kan? Nah, salah menghitung bulan, dan juga supaya berlainan dengan kaum Yahudi. Yahudi itu puasa juga pada hari 10 Muharram, ya kan? Nah, karena pada hari itu Nabi Musa dilepaskan, diselamatkan dari kejaran tentara Fir'aun tanggal 10 itu. Makanya waktu Nabi datang ke Madinah, ya kan, melihat tuannya sedang berpuasa, tuan Yahudi puasaan. Dan Nabi, kenapa jadi puasaan? Katanya ini hari tanggal 10 Muharram itu, karena hari itu jatuhannya hari dilepaskannya, diselamatkannya Nabi Musa, ya kan, dari kejaran tentara Fir'aun. Makanya kami bersyukur ujar buat kaum Yahudi. Nah, ujar Nabi lebih lagi ketimbang kami, ya kan, karena Nabi Musa itu sahabat ya kan, sahabat Nabi, ya kan, sahabat Nabi, Tuhan Nabi. Nah, jadi Nabi menyuruh apa? Dan menyuruh umatnya untuk berpuasa juga di 10 Muharram tersebut. Cuma ditambah lagi tanggal 9-nya kawan puasa juga, jangan tasuaknya 9 Muharram puasa, 10 Muharram puasa, agar berlainan dengan kaum Yahudi. Barangkali sampai sini aja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, guru-guru kita, dan tetangga kaum muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah mengampunkan segala hajat-hajat kita, baik dunia atau di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.